menjawab pertanyaan kita tentang kebiasaan yang ada di Universitas Payungnya. Ada banyak yang kita terapkan karena di sini sebagai pembentukan karakter anak. Pertama karena kami madrasah jadi bercerminkan akhlak Islami. Jadi karakter Islami. Yang pertama pembiasaan tahfiz membaca Al-Quran dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu dari jam 6.30 sampai jam 7 di kebiasaan itu. Yang kedua olahraga bersama setiap hari Kamis, kemudian hari Jumat itu Yasin, Tahlil, Tahmid serta doa di masjid dari kelas 3, 4, 5, 6. Kemudian upacara bendera kedisiplinan anak-anak itu setiap hari Senin semua diikutin serta upacaranya dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Oh ya, ada juga yang sholat duha, Mbak. Jadi pagi tadi sudah disampaikan setelah kita tahfiz Al-Quran itu, kemudian pembacaan Asmaul Husna, hayaan, kemudian setelah istirahat kita sholat duha. Sholat duha itu bervariasi sesuai dengan kelasnya masing-masing, tim kelas misalnya. Terus duhur kita ada kegiatan sholat duhur itu. Selanjutnya struktur organisasinya itu Ya nanti bisa yang nggak ada orang yang tertib yang diterapkan di sekolah seperti mendisiplinkan murid. ya kata tertib di sini menyeluruh ya Mbak. Kata tertib kan dari anak masuk jam 6.30 dan pulang jam 14.10 menit itu kita sudah terapkan di sini. Kemudian pakaian seragam wajib ya dipakai setiap siswa minum gelas kecuali kemudian masuk kelas saat KBM dengan nanti pas istirahat itu juga harus didisiplinkan. Kemudian anak tidak boleh membawa HP ke sekolah. Mungkin untuk anak yang kurang disiplin ya, sanksi yang biasanya paling berat itu apa ya? Itu memang yang terlambat sekolah ya. Terlambat sekolah biasanya kita berikan catatan ya di konseling, bimbingan konseling atau BK. Setelah nanti 3 kali silakan ke Walas, kemudian wali kelasnya untuk menginformasikan ke orang tua, memberikan teguran. Untuk hukuman ringannya biasanya apa? Anak masuk gitu ya kelas, kita suruh hormat bendera. Kita berapa menit? Paling berapa menit Mbak? 2 menit lah. Cuman untuk biar kapok. Iya, kita lihat aja nanti karena biasanya sih nggak diulang lagi sih. Untuk tata tertib sendiri biasanya ada nggak ibu yang anak misalnya dia ibu saya dia ngadu gitu sama orang tuanya sama wali dihukum, dia pernah dihukum gitu, ada nggak ibu? Belum, selama ini belum ada yang mengadukan ke orang tua karena kita sifatnya ringan ya dan sifatnya mendidik, tidak memberatkan anak. Kalau umpamanya HP pun tapi kita sita, nanti orang tua yang mengambil itu contoh karena sudah dilarang untuk aktif. Terus anak tidak berpakaian seragam lengkap, contohnya kan kita harus pakai sepatu hitam, terus anak pakai pink. Jadi kalau ini ya kita ambil sepatunya kan seperti itu contohnya. Itu sih insya Allah nggak ada yang memberatkan. Selanjutnya Bu, kegiatan seremonial itu ada apa aja Bu selain upacara? Upacara, kemudian senam bersama Mbak di hari Kamis. Kita ada kegiatan senam bersama kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian pembacaan Yasin Tahlil itu di masjid. Di situ sekaligus pembentukan karakter moral anak. Di situ kita terapkan adab di masjid, terus sopan santun dengan orang tua, guru, gitu. Pembiasaan yang harus dilaksanakan di sekolah, kemudian sanksi-sanksi kita sampaikan di tempat masjid itu di saat pembacaan Yasin Tahlil. Untuk seremonial itu biasanya kalau bulan Ramadan itu biasanya sekolah suka mengadakan seperti buka sama atau sebelum tutung, sebelum berbuka gitu. Biasanya Ada Mbak, biasanya kemarin aja yang ada, tapi setiap tahun kita punya buka bersama itu biasanya di hari terakhir sekolah itu atau di hari H itu lebaran. Di bulan Ramadan ada tuh. Nah, di situ kita buka bersama, biasanya juga undang alumni biasanya, terus ustaz ya. Terus memperingati hari-hari besar juga banyak sih kita. Ya. Untuk rapat di sini
program, jadi setiap bulan sekali yang kita berjalan kita evaluasi ada kekurangan atau tidak, atau kesalahan atau mungkin ada penambahan untuk program selanjutnya. Ini tuh. Untuk briefingnya ataukah diberikan untuk rapat? Betul, sama briefing, bapak kepala sekolah itu briefingnya hanya dengan wakil ya. Wakil ada 4 gitu, koordinator bidang kurikulum, kesiswaan, kemudian sarana dan humas. Itu briefingnya dengan beliau berempat. Terus kami biasanya kita briefingnya dengan para koordinator kelas. Koordinator kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan 6. Kalau ada kegiatan yang harus dilaksanakan. Contohnya 17 Agustus kemarin Mbak, kita briefing dulu tuh wakil dengan para koordinator menentukan kegiatan apa yang harus dilaksanakan. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan upacara sendiri, untuk kegiatan upacara hari Senin kan itu murid biasanya. Iya. Untuk besar itu apakah Biasanya kalau ya kalau 17 Agustus kita cari surprise gurunya jadi petugasnya. Biasanya sih gitu. Biasanya juga hari TGRI ya. Ya, biasanya. tapi yang sering 17 itu kita siapkan untuk guru yang menjadi petugas untuk berikan contoh kepada teladan yang baik itu. dan gurunya pun juga ikut membantu kan Bu untuk latihan upacara hari Betul. Senin. Jadi wali kelas bersama pelatih ya. Di sini ada pelatih TUB Mbak, tata upacara bendera, dampingi wali kelasnya adalah 4, 5 dan 6 secara bergilir terus. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler di sini itu ada berapa dan Sebenarnya sih ada 13-an ya Mbak. Mungkin saya salah sebut atau kurang, atau antaranya yang kita banggakan itu drum dance dan kemarin juga merebut piala gubernur ya, Menpora juga, jadi kelasnya agak tinggi itu kemarin drum band. Kemudian pramuka juga kita kemarin sejak di Tabik kita mendapatkan penghargaan piala yang terbaik juga, raih medali atau piala umum gitu loh. Sejak di Tabik juga biasa. Kemudian futsal kemarin di Cikal yang kita lihat itu 3 ini biasa 3 tahun Mbak biasa di Anjungan Jawa Timur itu juga kita mendapatkan piala main-main biasa satu juga tari. Kemudian ada MHQ, MTQ kemarin piala kita masuk ke 8 besar tilawah cilik di TVRI. Itu yang anak saya, Nasia. Terus untuk kaligrafi, menggambar itu Grisha ya, kaligrafi menggambar. Kemudian karate itu juga sama. Kita ada lagi apa semua 13 ya Mbak. Nanti kemudian ada marawis, wasidah ya Mbak ya. Jadi ada banyak juga kegiatan-kegiatan itu untuk menunjang anak-anak kita. Membuat ada English Club, kemudian Science Club, baru modernitis. dan itu semua apakah ada guru dari luar ataukah guru dari sini yang Berdampingan, jadi kami guru terus didampingi oleh pelatih dari luar, baik itu Science Club, kemudian English Club itu dari anak dari luar, tapi ada juga didampingi oleh guru dari sekolah. Tapi guru dari sini mendampingi Ya. Untuk kegiatan pembelajaran itu dimulai pukul berapa dan berakhir pukul berapa? Ya, dari jam atau pukul 6.30 kita masuk tank, itu kemudian kita dari Al-Quran kelas 1 sampai kelas 6, ada juga yang bergilir ke masjid gitu, tidak semuanya tapi hanya bergilir, umpamanya minggu pertama kelas 3, terus nanti minggu kedua kelas 4 dan seterusnya bergilir gitu. Terus tadi masuk jam 6.30, pulang jam 14 menit. Iya, itu formalitas, formalnya. Berarti itu untuk kelas 1 sampai 6 ataukah berbeda? Berbeda, itu yang ya 6.30 sampai 14.10 itu hanya kelas 3, 4, 5, 6. Sedangkan kelas 1 itu 1, 2 itu jam 6.30 sampai 13 jam 1 siang. Iya, setelah sholat zuhur, baru anak-anak keluar. Nah, untuk menunjang pembahasan yang ada di kelas itu biasanya setiap tahun adakah kayak kunjungan-kunjungan? Iya itu kunjungan museum ini kita baru saja meeting dengan Museum Listrik ya PLN dan Energi Baru dari Indonesia Indah. Kita memang setiap 10 tahun itu ada yang menamakan open kelas, ada yang namanya apa tuh ya tadi studi wisata, studi field trip, itu banyak kegiatan yang kita adakan di komite, kemudian komite nanti akan merangkum
dan materi-materi sesuaikan dengan materi di kurikulum. Jadi kita ngambilnya disesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah. Ada kegiatannya. Tahun ini pun kita ada rencana, tapi kan kita masih ada COVID, jadi masih nanti dulu. Ya, untuk tahun ini ya, mungkin insya Allah kalau COVID selesai di bulan Januari, kita ada kegiatan di bulan April, Maret April. Menurut ibu karakter anak murid di sini tuh gimana sih? Ya, kalau menurut saya karakter anak kita ini di Minibus itu kita bentuk menjadi karakter yang islami ya. Masuk gerbang pertama jam 6 itu kita dulu bersama kepala sekolah berjejer untuk bersalaman ya, mengucapkan selamat datang, kemudian saling itu merupakan karakter islami, kemudian perkataannya, terus kebiasaan untuk membaca Quran, kebiasaan sholat duha, sholat jamaah, dan bergaul dengan teman-teman seperti itu dengan kata-kata yang baik. Maaf sebelum masih mau tanya, di sini tuh ada nggak sih Bu anak yang berkebutuhan khusus? Kalau selama ini sih masih normal aja ya Mbak, memang ada yang lambat belajar ya, tapi belum sampai yang disebut dengan anak ABK ya, anak khusus, tapi pasti bisa ditangani oleh wali kelasnya masing-masing. Adanya anak lambat belajar, belum ABK gitu. Kasih banyak. Saya membantu waktu sudah lagi sih sudah menjadi untuk memenuhi tugas kuliah kami. Maaf juga kami berdua ada yang kurang sopan. Ya Mbak, sama-sama Mbak Nisa, dan terima kasih. Hanya seperti ini yang Ibu bisa bantu, mudah-mudahan bermanfaat untuk melancarkan kuliahnya. Ya sama-sama. Terima kasih Bu ya.